Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Humam. Saya akan menjelaskan mata kuliah Mekanika Tanah tentang gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempengan bumi atau bergesernya lempengan bumi. Hal ini menimbulkan efek pada permukaan bumi yang akhirnya menyebabkan gempa. Gempa tersebut paling umum terjadi dan bisa dimulai dengan skala yang bermacam-macam, mulai dari rendah hingga yang sangat besar. Proses gempa bumi tektonik. Proses terjadi gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempeng lain akan masuk atau menyusup ke bawah, dan biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat suatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai gedung dan sebagainya. Batas lempeng terbagi menjadi 3, yaitu batas transport, batas divergen, dan batas konvergen. Batas transform terjadi apabila dua lempengan saling bergesekan. Yang kedua, batas divergen terjadi apabila kedua lempengan saling bergerak menjauh. Yang ketiga, batas konvergen terjadi apabila dua lempeng saling berdekatan atau saling mendekati. Dampak gempa tektonik. Yang pertama, dampak fisik. Bahwa akibat gempa bumi yang pertama dan pasti terjadi ialah dampak fisik. Begitu banyak bangunan yang retak, roboh hingga hancur, terutama bagi wilayah yang terhitung dekat dengan pusat gempa. Selain menyerang bangunan, akibat gempa bumi juga biasanya nampak pada retaknya jalan. Tanah menjadi retak dan beberapa jembatan atau jalanan yang terputus. Dampak yang kedua adalah dampak sosial. Mulai dari kutipan yang sama, bahwa akibat gempa bumi juga bisa menimbulkan kerugian seperti kemiskinan, kelaparan, dan warga yang sakit, baik dari penyakit maupun luka akibat runtuhan. Selain itu, pada gempa bumi dengan skala besar bisa mengganggu sistem ekonomi dan politik. Yang ketiga, munculnya tsunami. Akibat gempa bumi selanjutnya biasanya disebabkan oleh gempa jenis tektonik, yakni efek dari pergerakan lempeng. Pergerakan tersebut berasal dari adanya arus konveksi yang terjadi dalam bumi, serta pusat titik gempanya ada di sekitar lautan. Munculnya tsunami tentu memberi kerugian yang besar terhadap wilayah sekitarnya. Apabila sering terjadi, bisa memberi dampak abrasi atau erosi pada pantai. Yang keempat, menimbulkan longsor. Akibat gempa bumi atau guncangan tanah tentu memberikan peran pada tanah, serta batuan untuk memaksa keluar. Akibatnya, tidak dapat terhindar dari menimbulkan longsor pada lapisan tanah dan bebatuan yang berada di atasnya. Yang kelima adalah banjir. Akibat gempa bumi juga bisa memunculkan bencana alam baru, yaitu banjir. Banjir bisa berasal dari sisa tsunami akibat gempa tadi. Selain itu, gempa bumi yang merusak waduk atau danau menyebabkan air dengan mudah keluar dan tumpah membanjiri wilayah terdekat. Air yang mengalir dengan intensitas besar ada kemungkinan membuat banjir. Berbagai akibat gempa bumi lain jadi lebih bertambah dan segi sosial dan fisik. Rusaknya lingkungan. Akibat gempa bumi berikutnya ternyata juga memberi nilai buruk pada rusaknya lingkungan. Melalui getaran tanah, gempa bisa mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik masyarakat, erosi,
terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Selain itu, apabila gempa bumi terjadi di sekitar pantai atau lautan, bisa merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Yang ketujuh, wabah penyakit. Akibat gempa bumi, wabah penyakit termasuk pula dalam segi fisik. Penyakit bisa timbul karena saluran air yang mungkin rusak akibat sanitasi menjadi buruk dan susah mendapat air bersih. Korban luka yang berjatuhan ditambah penyakit yang timbul karena tempat pengungsian dengan kebersihan yang kurang terjaga. Apabila ditambah dengan banjir dan tsunami, beberapa penyakit bisa timbul lebih mudah, seperti demam berdarah, diare, flu, dan sesak nafas. Berikut adalah gambaran dari dampak gempa tektonik, dari tsunami, retaknya jalan atau bangunan, serta virus-virus yang menyebar karena rusaknya sanitasi. Cara menghadapi gempa tektonik. Yang pertama, ketika berada di mall. Saat Anda mengalami gempa di pusat perbelanjaan atau bioskop atau dasar mall, hindari menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Mencoba tenang untuk dapat mengikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Yang kedua, ketika berada di gunung atau pantai. Ketika Anda sedang bertugas atau wisata di alam terbuka, berhati-hatilah pada wilayah yang rawan longsor karena gempa. Menjauhlah ke tempat aman. Di ruang terbuka saat di pesisir pantai, kemungkinan bahayanya datang ialah tsunami. Jika sudah merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami mulai terlihat aneh, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Yang ketiga, ketika berada di dalam ruangan, cara menghadapi gempa bumi ketika Anda berada di dalam ruangan, baik rumah maupun gedung, cobalah untuk tetap tenang dan jangan panik. Bergeraklah secara merangkak, karena berjalan dua kaki pasti keseimbangan Anda sudah dikontrol. Kemudian, lindungilah kepala Anda dengan benda empuk seperti bantal atau benda lain. Menjauhlah dari benda keras yang memungkinkan menjatuhi Anda, seperti jendela kaca, lemari, dan rak buku. Selanjutnya, bersembunyilah di bawah meja, serta hindari langit-langit yang sekiranya tidak kuat atau mudah runtuh, dan benda yang tergantung lainnya. Yang keempat, ketika di luar ruangan, cara menghadapi gempa bumi ketika di luar ruangan dengan menjauhi bangunan tinggi, dinding, pusat listrik, tebing terjal, tiang, papan reklame, pohon, dan berbagai kemungkinan bisa runtuh tiba-tiba. Usahakan Anda menuju tempat terbuka di halaman luas atau lapangan. Yang kelima, ketika di kendaraan, cara menghadapi gempa saat Anda sedang berkendara, baik motor maupun mobil, usahakan untuk tetap tenang, supaya Anda berpikir jernih dan tidak panik. Sebaiknya hindari berhenti di bawah maupun di atas jembatan penyeberangan. Keluarlah ke tempat terbuka. Yang keenam, ketika di ruangan umum, cara selanjutnya, saat Anda sedang di ruangan umum yang penuh orang, berusahalah untuk melindungi kepala Anda dengan benda empuk, kemudian berlindunglah di bawah meja. Memaksa keluar dari kerumunan orang juga perlu kewaspadaan. Yang ketujuh, saat gempa bumi di lift, sebaiknya Anda memilih menuruni tangga bukan lift. Lain halnya jika Anda berada di tengah lift, terjebak di lift, Anda lebih baik menghubungi manajer gedung untuk membukakan lift. Jika lift sudah terbuka, sebaiknya Anda cepat-cepat keluar dari lift tersebut. Intinya, saat ada gempa bumi, sebaiknya Anda berlindung
di tempat-tempat yang tidak ada benda-benda yang akan jatuh, seperti gedung, pohon, ataupun reklame. Dan sebaiknya Anda melindungi kepala Anda, karena saat gempa bumi mungkin ada beberapa bebatuan atau gedung-gedung yang akan jatuh. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.